Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikran Rido dengan NPM 244111042. Saya dari kelas Manajemen 24 Ekstensi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi krusial yang berdampak signifikan pada daya beli masyarakat dan iklim investasi di seluruh dunia. Di Indonesia, target inflasi ditetapkan antara 2-4% per tahunnya. Sebuah angka yang esensial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Presentasi ini akan mengupas tuntas apa itu inflasi, penyebabnya, cara pengukurannya, hingga jenis-jenis inflasi yang perlu kita ketahui. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan pada tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah kenaikan harga individual atau musiman, melainkan kenaikan harga yang terjadi secara luas di seluruh sektor perekonomian. Secara esensial, inflasi merupakan indikator penurunan nilai dan daya beli uang. Dengan kata lain, uang yang Anda miliki saat ini akan mampu membeli lebih sedikit barang dan jasa di masa depan jika inflasi terus berlanjut. Ini menjadi perhatian utama bagi konsumen, bisnis, dan pemerintah. Penyebab utama pada inflasi. Yang pertama ada permintaan atau biasa disebut sebagai demand pull, terjadi ketika permintaan agregat barang dan jasa melebihi kapasitas produksi ekonomi. Contohnya termasuk peningkatan belanja pemerintah yang signifikan atau lonjakan konsumsi masyarakat akibat peningkatan pendapatan. Yang kedua, biaya produksi atau cost push. Muncul ketika biaya input produksi meningkat secara substansi. Ini bisa disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti kenaikan harga minyak dunia atau peningkatan biaya tenaga kerja seperti kenaikan upah minimum. Yang ketiga ada ekspektasi inflasi atau built-in. Ketika masyarakat dan pelaku ekonomi mengharapkan harga akan terus naik di masa depan, ekspektasi ini dapat memicu kenaikan upah dan harga yang sebenarnya, menciptakan spiral inflasi. Yang keempat ada inflasi impor. Disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa impor, terutama ketika mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing. Ini membuat barang impor menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal. Bagaimana cara inflasi diukur? Pengukuran inflasi yang paling umum adalah menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Di Indonesia, IHK dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dari keranjang barang dan jasa yang representatif di 90 kota. Keranjang ini mencakup berbagai kategori pengeluaran rumah tangga. Inflasi dihitung sebagai persentase perubahan IHK dari satu periode ke periode berikutnya. Selain IHK, ada juga indeks harga produsen atau IHP yang mengukur perubahan harga di tingkat produsen, serta PDB deflator yang mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Inflasi tahunan Indonesia per April 2024 tercatat mencapai 3,00% year on year, menunjukkan angka yang masih dalam rentang target. Dan yang terakhir ada 3 jenis inflasi. Yang pertama, inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi yang berada di bawah 10% per tahun. Jenis ini dianggap terkendali dan sering terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat yang inflasinya sekitar 3% pada tahun 2023. Inflasi merayap seringkali dianggap sehat untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada inflasi berjalan atau galloping running inflation. Terjadi ketika tingkat inflasi mencapai antara 10% hingga 100% per tahun. Jenis inflasi ini mulai memberikan dampak yang merusak stabilitas ekonomi dan sering terlibat di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan ekonomi. Dan yang terakhir ada hiperinflasi atau hyperinflation. Merupakan kondisi inflasi yang sangat ekstrim mencapai di atas 100% per tahunnya. Hiperinflasi menyebabkan
destabilisasi ekonomi total membuat mata uang kehilangan nilainya dengan cepat dan sangat merugikan masyarakat. Contohnya adalah Venezuela yang mengalami inflasi 189% pada tahun 2023. Sekian penjelasan inflasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.